Ye, halo, halo. Udah mulai, Semua. Mami udah mulai. So Thank what I believe you you. were trying to say is thank you. Hai. You're welcome. Mami nggak Kecilin bisa deh. suaranya kecil. Mami nggak. Hai, selamat malam. Selamat datang di acara Koper Mami Lisa. Suaranya gedein lagi, Cok. Ya, thank you ya udah menyempatkan malam minggu. Bukan malam minggu, malam Senin. Sambil santai-santai ya. Dengerin Mami Lisa ngobrol di Koper Mami Lisa. Ini acara koleksi perjalanan Mami Lisa. Yeay. Hari ini Koper Mami Lisa akan ajak temannya Mami Lisa untuk ngobrol-ngobrol tentang South Africa ya. South Africa ini mungkin bekennya sejak ada Piala Dunia kali ya 2010 ya di South Africa, Afrika Selatan. Jadi memang rute yang ke Afrika Selatan ini nggak bisa dibilang murah karena harganya cukup tinggi. Tetapi kalau teman-teman nanti lihat akan banyak hal yang bisa dieksplor dari South Africa. Perjalanan ke South Africa kira-kira ya turnya 10 harian gitu ya. Nah, ini nanti di dalam Koper Mami Lisa hari ini kita akan mengulas tempat-tempat yang kita kunjungi di South Africa ya. Acara Koper Mami Lisa ini rencananya akan jadi acara reguler, moga-moga ya. Karena sejak awal Maret ya diluncurkan nih Koper Mami Lisa, lumayan ada teman-teman yang udah mulai nanya-nanya, udah bikin visa ya. Jadi senang sekali karena berarti pariwisata udah go live again ya, bangkit. Nah, jadinya sekarang lagi semangat untuk jalan-jalan, untuk ajakin orang jalan-jalan, untuk menggoda orang supaya jalan-jalan. Kamu harus coba dengerin ya dari volume 1 sampai nggak tahu deh keberapa nanti ya. Moga-moga setiap acara perjalanannya itu bisa memberikan pengetahuan, memberikan wawasan untuk bisa sebelum kita sampai ke tempatnya kita udah tahu dulu sedikit-sedikit ya mana aja sih mau perginya gitu ya. Alright teman-teman, kita mau panggil ya temanku yang akan menemani malam hari ini. Coba sebentar. Yeay, thank you ya teman-teman yang selalu menyempatkan minggu malamnya sambil ngemil-ngemil nonton, bisa sambil apa ya, sambil nonton bulu tangkis kah, lagi main ya bulu tangkis ya. Kita sambil dengerin ya obrolan Mami Lisa dengan teman-teman untuk rute South Africa ya, Afrika Selatan. Let's go, kita panggil ya Kak. Ya udah boleh, matiin dulu lagunya, pindahin take ya, video ke video. Yeay, selamat datang. Ada Kak Nining dan Mas Bro, halo. Hai Yeay. Molo, yeay. Halo, halo. Iya. Ini kita harus menyapa dalam bahasa Afrika apa nih? Halonya apa sih bahasa Afrika tuh? Dari suku Hosha itu molo itu artinya halo gitu. Apa bilangnya Kak? Apa bilangnya? Molo, M-O-L-O. Molo. Iya. Jadi kalau ngomong agak monyong ya, agak monyong. Molo. Gitu. Namanya Mesti seksi dong ya, molo. Gitu Molo, ya. molo. Oke. Molo. Hai, oke. Selamat datang ya untuk Kak Nining dan Mas Bro Bambang ya.
Nah, Ya, ini selamat adalah teman-teman malam. Mami Lisa yang hari ini mau nemenin ngoceh-ngoceh, ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol ya tentang South Africa. Ayo kita berangkat. Oh, berangkat sekarang belum ya? Siapin dulu kopernya ya, koper Mami Lisa ya. Oke. Packing Nah, dulu, dan packing, teman-teman, packing. packing kopernya udah siap. Teman-teman yang udah join, thank you ya. Udah menyempatkan waktu. Sekarang kita mau mulai aja dengan pertanyaan seputar South Africa. Sebentar ya, kenapa ada lagi yang request join? Oh, ada Ika. Dia mau join juga di dalam video ini. Nanti dulu ya, Kak. Oh, kelihatan dong, Lis, yang datang, Lis, sapa-sapa, Lis. Ada teman-teman kita yang ada sapa-sapa. di situ, atau tamu-tamu. Oh iya. Ada Siapa Bu aja nih? Melani Ada tuh, Bu yang... Melani tuh. Bu Oh iya, Melani dari Cimel. Surabaya. Hai, Wah. Cimel, apa kabar? Reuniannya di IG Live loh. Yeay, thank you Cimel. Siapa lagi? Ada Ika. Hai Ika. Ika Halo Nafisa. semuanya. Iya tuh, Ika tuh teman baiknya si Ika. Bambang tuh. Yuhu, Ika. Gue tahu lu abis janjian sama dia, nggak ajak-ajak lagi. Udah ketemu aja di Afrika, ayo. Ketemu di Afrika jauh ya. Oke. Sebagai pendahuluan teman-teman, kita akan sambil mengulas acara ke Afrika ini, South Africa, nanti ya di akhir acara kami mau mempromosikan ya program ke South Africa untuk perjalanan di bulan Juni dan Juli ya, ada jadwal. Jadi teman-teman sebelum pergi ke South Africa boleh nonton dulu untuk lihat tempat-tempat apa yang kita pergiin ya. Nah, sekarang pertanyaan soal visa dulu nih Mbak Ning. Visa gimana visa? Prosedurnya mungkin dan berapa lamakah pembuatan visa Afrika itu ya? Oke, sebenarnya kalau visa ke Afrika Selatan itu sendiri nggak terlalu ribet kalau dibandingkan kalau kita traveling mau ke Eropa ya untuk visa Schengen atau visa Amerika ya. Karena pada dasar, tapi sebenarnya kalau dibilang syaratnya apa aja, semua persyaratan ketika kita apply ke luar negeri, spesifik ke Eropa apapun sama, itu adalah requirement yang harus dibutuhkan ketika apply ke Afrika Selatan. Yang membedakan adalah ketika mau visa, kita tidak interview. Nah, biasanya kan mesti datang dulu dong, interview, tatap muka, ditanyain mau ngapain ke sana, berapa lama, bla 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 bla. Tapi kalau ke Afrika Selatan, kita cukup melengkapi semua berkas-berkas, kemudian mengisi formulir yang memang sudah ada di perusahaan. Kemudian dikirimkan berkas tersebut ya langsung ke perusahaan atau travel agent yang nanti akan mengurusi teman-teman yang akan ke Afrika Selatan. Kemudian setelah disubmit 7 sampai 10 hari kerja, visa sudah jadi. Asal persyaratannya sudah lengkap. Apa saja? Seperti tentu saja Pak, masih aktif. Kemudian rekening koran atau apabila peserta tersebut adalah karyawan atau pekerja ya 3 bulan terakhir. Kemudian juga tentu saja KTP, kemudian kartu keluarga, surat keterangan bekerja jika orang tersebut masih bekerja. Dan apabila keluarga yang akan pergi ke sana, tentu saja akan ada surat sponsor apabila kepala keluarga yang menanggung semua biaya dari istri atau anak tersebut. Gitu. Jadi pada dasarnya tidak ada persyaratan khusus yang berbeda ketika kita mau berangkat ke Afrika Selatan berkaitan dengan apply visanya. Tapi yang plusnya tidak pakai interview. Jadi submit ke kedutaan, lengkap datanya, langsung approve dan visa untuk turis adalah 3 bulan. Begitu, sekali dapat visanya 3 bulan ya, validity-nya. Single entry dan double entry. Single entry apabila peserta tersebut hanya mau berangkat sekali one way aja, 1 entry point. Tapi double entry apabila banyak kasus seperti ini, udah sampai ke Afrika, ya di bentuk Afrika secara umum. Mereka contoh mau ke Afrika Selatan. Habis itu kayaknya dari Afrika Selatan mau ke negara lain seperti ke Victoria Fall, salah satu air terjun yang termegah yang ada di dunia, yang debit airnya itu banyak banget, paling banyak di dunia.
Nah, kemudian abis dari situ mau balik lagi ke Afrika Selatan karena mau explore lagi safarinya di sisi lain dari Afrika Selatan. Nah, itu yang memungkinkan dapat double entry untuk visanya. Tapi dari segi biaya untuk pembuatan visa single dan double entry tetap sama atau biaya kosnya tetap sama. Begitu. Oh, oke oke. Itu kalau yang Victoria Falls di Zimbabwe bukan ya? Di Victoria Falls itu dia ada di dua perbatasan negara, bisa dari Zimbabwe atau Zambia. Tapi kita selalu menyarankan untuk aksesnya dari Zimbabwe karena dari satu visanya lebih mudah, kemudian akses atau waterfall yang tersebut lebih bagus kalau dari sisi Zimbabwe dibandingkan Zambia. Jadi kita selalu sarankan. Berarti ke Zimbabwe-nya perlu visa juga, Bani? Zimbabwe-nya visa dan itu adalah visa on arrival karena sampai saat ini tidak konsulat ya atau kedutaan Zambia atau Zimbabwe di Indonesia. Jadi memang semuanya apply visa on arrival ataupun juga melalui online begitu. Ya. Terus kan pernah ada selentingan katanya kalau kalau kita habis pergi ke Afrika gitu, nanti untuk ke negara lainnya agak-agak sulit gitu nggak ya? Kayaknya pernah dengar isu kayak gitu deh. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan karena mengacu di imigrasinya itu kan ada formnya ya. Pertanyaannya, have you ever been to Africa before? Afrika garis kontinen, benua Afrika. Ini orang rancu gitu. Sementara dia pergi dari Afrika Selatan. Sementara pertanyaan di form adalah have you ever been to Africa before? Afrika sebagai benua. Dan di benua Afrika sendiri ada 50. Nah, jadi orang rancu ketika di Afrika Selatan yang literally tidak aman, tidak ada wabah yellow fever dan apapun, orang ketakutan gitu loh. Jadi adalah memang ada beberapa negara di benua Afrika yang 50 negara itu memang masih berpotensi ada yellow fever area ya. Nah, adalah negara yang bebas yellow fever malaria. Jadi ketika kita berpergian dari Afrika Selatan, kemudian kita mau pergi lagi ke Eropa atau Singapura atau mau ke USA atau mau kemana, tidak akan ada masalah atau ada pencekalan atau tidak boleh masuk ke negara tersebut ketika kita baru kembali di Afrika Selatan. Karena pertanyaan have you ever been to Africa before bukan spesifik ditujukan ke Afrika Selatan, tapi sebagai sebuah benua. Kurang lebih. Oke. Menjawab. Ya benar ya, ini jadi menjawab keraguan ya untuk yang sering traveling, mungkin pernah juga mengisi form yang ada pertanyaan kayak gitu. Nah ini adalah jawabannya ya, bahwa ke Afrika Selatan should be aman ya, nggak ada masalah ya di imigrasi negara yang akan kita kunjungi selanjutnya. Ya oke, sip. Nah sekarang kalau perjalanan ke South Africa tuh berapa jauh ya? Ini Mas Bambang kayaknya udah pernah pergi nih. Gimana pengalamannya nih? Iya, karena kebetulan paket kita ini kan menggunakan Emirates ya. Jadi sebetulnya perjalanan itu sekitar hampir mungkin 18 sampai 20 jam. Betul ya Mbak Ning ya, kira-kira seperti itu ya. Karena ada transit di Dubai. Ya, oke. Jadi kita harus ke Jakarta Dubai, kemudian baru Dubai kita ke Cape Town. Nanti kita ending pulang dari Johannesburg, kembali ke Jakarta via Dubai kembali seperti itu. Oh, masuknya dari Cape Town, keluarnya dari Johannesburg, ya? Betul. Saya tambahkan sedikit, sebenarnya kelihatannya 18 jam penerbangan, itu dikarenakan dengan masa transitnya ya, bukan literally 18 jam. Jadi 18 jam itu ada transit, dan transitnya itu sekitaran 3 atau 4 jam. Jadi literally kalau di flightnya sendiri, kalau tadi pakai 10 jam, kemudian dari situ nyambung lagi ke Afrikanya atau ke Afrika Selatan. Dan sekarang pesawat internasional sangat nyaman ya, 14 jam atau 15 jam itu kan nggak terasa gitu dengan segala entertainment ada di pesawat, atau mungkin tidur aja dia besok-besok pagi-pagi udah sampai di Afrika gitu. Itu kan sesuatu yang bukan menjadi kendala lagi long flight. Ya betul. Baik, kalau naik bisnis kelas, oke banget dah. Kalau di bisnis kelas kan nggak usah ditanya.
Tapi ini berarti pengetahuan juga untuk kita bahwa kalau kita mau traveling ke South Africa, kita juga harus siapin fisik juga karena itu long flight ya, long haul. Nah, itu pesawat yang mungkin apa namanya yang terbang ke Cape Town tuh bisa Emirates, bisa apa lagi banyak ya kali ya. Ada Etihad juga ada, Qatar. Sejauh ini Qatar ya. Qatar, Ada Emirates, Qatar, ada Singapore Airlines. Singapore Airlines. Singapore Airlines. Oh ya, kalau Ya. SQ ini ya, jaminan mutu tuh ya katanya kenyamanannya ya. ada juga sih pakai Ethiopian Airlines, tapi itu agak sedikit apa ya, agak sedikit beribet dalam arti transitnya banyak. Karena Ethiopian Airlines itu kita bakalan transit di Addis Ababa di Ethiopia sendiri. Itu lebih long flight lagi, karena kadang-kadang mesti the next day-nya lagi baru kita sampai. Oh, Tapi kalau connecting-nya kurang nyaman ya. Ya, tapi dari segi harga memang agak sedikit lebih pocket friendly ya dibandingkan airlines yang lain. Kalau misalkan teman-teman yang berpikir mau pakai Ethiopian Airlines, is fine. Kalau memang waktunya lebih banyak, kemudian juga tidak ada masalah dengan flight yang lebih lama. Tapi kalau kita sih mendingan yang singkat-singkat saja. Iya dong. Udah nyampe sana udah besoknya loh. Kalau sekarang dalam masa sesudah pandemi inilah ya, ini ada apa nggak yang harus kita perhatikan ya, maksudnya untuk prosedur entry-nya gitu ke South Afrika-nya? Oke, sebenarnya di masa pandemi ini kurang lebih sama seperti kita di Indonesia ya. Ketika tiba di sana, kita harus menunjukkan hasil PCR test kita yang valid 2 jam ya setelah ketibaan. Kemudian kalau memang hasil PCR yang sudah oke, tidak negatif, menunjukkan tidak ada hal-hal yang khusus, hanya mendownload aplikasi yang ada di sana ya, untuk melacak lah ya kita kemana-kemana dan segala macam. Kalau kita kayak pelindung diri ya, pelindung apa sih, gue jadi lupa ya. Peduli lindungi. Pelindung diri mah ini dong. Ya, pelindung diri dong. main. Ya, gitu. Lanjut. Facial. Oke, jadi prosedur setelah pandemi ini kurang lebih sama ya. Kita juga akan tetap harus ada form-form atau persiapan yang lain yang harus diisi gitu ya sebelum masuk ke lewat imigrasi sana ya, Mbak Ning ya. Ya, betul sekali. Pastinya sih nggak pakai karantina ya, Mbak Ning ya. Nggak pakai karantina kita masuk South Africa ya. Tuh. Oh, nyampe bisa langsung bebas ya jalan ya, nggak perlu karantina. Kalau kepulangannya pun itu nggak ada jarak, misalnya kamu nanti kalau seminggu kemudian kamu harus antigen lagi misalnya gitu, jadi untuk mantau kita gitu nggak sih? Sebelum pulang pastinya juga akan ada PCR, dan kan itu kan juga dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia kan, pemerintah Indonesia ya, betul. PCR-nya. Tapi dari Afrika Selatan sendiri ketika pulangan bukan suatu mandatory untuk melakukan PCR. Tapi karena kita mau tiba di negara tercinta Indonesia harus ada bukti PCR, otomatis ketika masih di Afrika Selatan langkah baiknya untuk PCR terlebih dahulu. Ya. Nah, kita juga harapin sih nanti di bulan April udah moga-moga ya nggak ada karantina juga ya di Indonesianya ya. Jadi balik ke sini nggak perlu nginep hotel lagi nih gitu ya. Satu hari ya. 1 hari sekarang masih ada. Dan gosipnya sih nanti April katanya mau dibebaskan karantina ya. Hopefully ya, kita berdoa aja semoga kesampaian. Iya. Oke, ini kita lihat lagi dulu peserta. Wah, makin bertambah ya. Terima kasih teman-teman yang udah join. Terus udah gitu sekarang kita mau kasih lihat dulu video ini ya, trailer ya untuk rute South Africa. Mari kita saksikan yuk. Aku balik dulu ya kamera ya. Malu Wah, banget. ini ada safari ya.
Yeay, South Africa. Itu tadi safarinya tuh ada yang malam juga ya? Lihat hewannya ada bisa malam juga ya Mbak Ning ya? Ya, jadi biar teman-teman juga tahu apa pengertian atau istilah yang dipakai ketika safari di Afrika Selatan ya atau Afrika. Ketika kita melakukan safari, itu memang ada safari morning bush safari. Jadi itu kalau morning bush safari itu kita jalan kaki ya, jalan kaki trekking santai didampingi dengan guide untuk melihat jejak kaki hewan-hewan ketika di pagi hari. Seru banget kan? Jadi kita pagi-pagi Iya. ngopi-ngopi dulu cantik Tapi deh. rutenya rute aman tuh ya. Maksudnya lihat hewan wildlife nggak yang buas punya gitu? Gini, ketika kita safari di Afrika Selatan, itu sudah pasti kita bicara wildlife. Alam ya, alam liar, national park, bukan di kebun binatang. Itu yang mesti kalau di seperti yang kita punya itu kan lebih kayak kebun binatang ya, hewan-hewan itu didatangkan dimasukkan ke Iya, dalam. asumsinya gitu ya. Sementara yang kalau di Afrika Selatan ini memang alam liar, alam bebas yang hewannya tidak kita kita tidak atur atau tidak kita organize, memang mereka habitatnya ada di situ sudah dari dulu. Nah, kita memang buat untuk menjadi lebih ada sisi untuk pariwisata. Nah, safari itu dengan mempergunakan jeep terbuka disebutnya adalah games drive. Ada dua kategori yaitu morning bush walking, safari dengan berjalan kaki santai dengan trek yang memang aman untuk dilakukan untuk peserta, tentu saja didampingi oleh ranger dan guide yang memang sudah berpengalaman. Ya. Mereka akan briefing kita dulu do and don't-nya seperti apa. Contoh, ketika safari jangan pakai baju yang mencolok warnanya, pergunakan baju-baju yang alam. Contoh warnanya seperti hijau atau warna coklat yang memang alam, menyatu dengan alam. Jangan pakai baju udah lagi safari pakai loreng, kemudian merah lah. Gitu ya. Itu mengundang gitu ya. Janganlah hewan yang lagi tidur, siapa ini gojreng sekali pagi-pagi gitu kan. Gitu kan. Jadi Iya betul. do and don't-nya yang memang kita dikasih tahu ya. Setelah itu namanya morning bush walking banget. Jadi jangan ada kekhawatiran nanti ditekan hewan apapun. Tentu saja ranger akan tahu memang layak dan aman untuk berjalan kaki. Dan hewan-hewan yang memang komunalnya di pagi hari. Seperti gajah ketika pagi hari mereka minum di sungai atau apapun itu. Itu satu. Kemudian ada juga safari games dengan menggunakan jeep terbuka. Ini seru karena biasanya dilakukan 3-4 jam. Kita keliling ke dalam Taman Nasional Park. Kita melihat hewan apapun yang ada di sana tanpa ada arrangement apapun ya, alam liar kita bicara. Bisa jadi kalau kita beruntung kita melihat hewan-hewan predator yang sedang memangsa hewan lain. Itu juga ada downnya. Contohnya ketika mau mengabadikan atau mau mengkamera atau mau video atau mau foto, jangan ada soundnya, jangan ada berisik, heboh lah gitu. Itu pasti ada di Indonesia. Jadi jangan ada kekhawatiran. Sering nggak sih nanti kita mirip sama apa citanya atau sama lain apapun. No, nggak ada seperti itu. Karena sebelumnya kita sangat dikasih tahu dulu do and down-nya. Dan selama dari kegiatan safari itu juga ditemani oleh ranger dan guide. Gitu. Jadi beda tuh sensasinya. Mau ceritainnya gimana? Sangat langsung sih untuk bisa tahu gitu kan. Benar, itu mah mesti dialami sendiri ya. Kalau diceritain mungkin ya cuma lihat hewan, tapi actually nggak begitu ya. Itu adalah pengalaman yang berbeda dan luar biasa kan kalau melihat dari dekat. Ini aku punya video juga nih dari Mas Gembong yang pernah nge-shoot ya. Nah, waktu melakukan drive ya, ini dari Jeep. Coba kita itu ada wah, agak ya, putus-putus. Bisa putus-putus. Ya. Any problem? Sebenarnya sedang ada koneksi. Aku punya putus kok. Lagi beresin koper lagi kan. Lanjutin beresin koper, Mami Lisa. Hai, Oke. halo. Ya, kita bisa Yes, coming. Kelihatan nggak tadi videonya? Ya.
Belum, terputus-putus, Lis. Diulang lagi, Lis. Diulang lagi ya, kita lihat video lah ya. Ya, Oke, let's Mami see. Lisa diulang lagi. Oke. Video yang lebih Ya. oke gitu ya. Hai, Hai Halo. Lisa. maaf keputus ya. Apakah tadi videonya Ya, kelihatan? keputus. Keputus lagi ya. Nggak kelihatan sih, jujur. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Nanti ya? kalau teman-teman ada yang mau butuh video, ya, kami punya koleksi berbagai macam video, bukan tentang safari juga. Nanti minta ke Mami Lisa ya, ntar dikirimin pakai Yes, koper. minta ya. Nanti kita Oke. kirimin video-video Keren. yang memang juga Ya, syutingan dari aslinya dari sana ya. Jadi Ya. kalau misal kita morning walk itu tadi tuh berapa lama tuh kira-kira tuh jalan kakinya tuh untuk safari? Jalan kakinya kalau pagi 2 sampai 2,5 jam. Dan jalan itu kan di savana ya, dan juga jadi jangan kebayangkan bakalan naik gunung turun bukit, dan seperti itu ya. Jadi rutin itu Datar ya? datar aja, jadi kita sampai berhenti dulu gitu. Nah, ada lupa tadi kan, tadi Mbak Melisa tadi sempat tanya, emang ada safari malam gitu ya? Safari malam ada. Ya, Jadi safari malam. jadi beda-beda. Biasanya safari itu paling kan tuh after jam 3 sampai malam. Nah, jam 3 itu kan hewan itu aktivitasnya lagi, kalau kita lagi padat-padatnya ya, lagi wah banyak banget gitu kan. Ada lagi yang seru, jadi wah ini bakalan seru sih. Kita jam 3 nih naik ke jeep nih. Naik ke jeep ya, dan jeepnya itu biasanya setiap kendaraan itu disiapkan dengan selimut. Kenapa? Karena kalau sampai malam sekitar jam 7 itu pasti dingin, namanya udara luar outdoor. Jadi disiapkan selimut, dan di bawah kendaraan jeepnya itu juga ada heaternya untuk menghangatkan kita ya. Kita keliling sekitar 3 jam, dari jam 3 itu kita keliling, kita lihat misalkan hewan-hewan jerapah dulu dari yang ini dulu ya, yang biasa jerapah, atau kemudian ada kudus, ada springbok. Setelah itu kita berhenti dulu, kita ngeteh dulu cantik atau minum-minum dulu. Lanjut lagi kita menuju ke arah sungai. Kenapa menuju ke sungai? Karena biasanya kalau hampir sundown, matahari terbenam itu itu biasanya adalah saatnya untuk Daniel untuk dia merendam kan ke dalam sungai, karena mereka itu kan tidak kuat dengan panas, jadi dia lebih suka di dalam berendam aja di air supaya menghangatkan kulitnya gitu kan. Nanti ketika sudah gelap baru keluar dari sungai. Nah, itu momen-momen yang akan kita dapat ketika kita melakukan safari games drive mau menjelang malam hari. Pokoknya banyak sekali kalau mau detensi safari games ini, seru banget sih ya pengalaman yang bisa dibilang seru. Tadi aku lihat ada acara api unggun gitu, gimana tuh Mbak? Jadi maksudnya kita ada ke satu camp gitu atau gimana kah? Jadi api unggun itu biasanya dilakukan ketika kita ada boma dinner. Boma dinner itu adalah dinner makan malam khas tradisional Afrika. Di mana kita makan dengan api unggun. Settingannya adalah outdoor, ada api unggunnya, kemudian makanan di mix makanan tradisional Afrika dengan makanan westernnya ya. Kemudian akan ada tari-tarian dari tari-tarian khas Afrika. Contohnya adalah tari-tarian kalau di Afrika Selatan itu kan terkenal dengan emas tambangnya ya. Ada tari-tarian pekerja tambang. Ya, kurang lebih sekitar 10-15 jadi dia datang nih ketika mereka mau menambang emas, kan dulu zamannya penjajahan ya. Itu kan pasti mereka dipaksa untuk menambang galian untuk ambil cari emas kan. Nah, mereka untuk menghibur dirinya, mereka tuh nari gitu kan. Yang khusus yang mereka lakukan ketika mereka bekerja untuk menambang emas tersebut. Itu seru banget loh, mesti dicoba. Jadi teman-teman kalau ke sana boleh ngikutin gerakan-gerakan mereka di belakang. Depan juga boleh sih kalau ingat. Mesti kalau hafal gerakannya.
kebanyakan gerakannya main kaki, kemudian yang gitu-gitu ya, sehingga itu ini banget ya. Yang rame-rame kayak gitu. Kedua juga ada tarian-tarian khas gadis desa di sekitar suku tersebut juga yang perform untuk tari-tarian Afrika Selatan. Jadi itu di Madinah. Itu bagian dari ininya dong, maksudnya kita game drive terus udah gitu dinner, maksudnya di dalam satu area masih di Taman Nasional juga gitu ya, Aning ya? Kalau kita menginapnya di dalam National Park, karena di dalam National Park di Afrika Selatan itu banyak sekali